Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, kita sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan kasih karunia yang daripada Tuhan, supaya kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anaknya, kita bisa melakukan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya kami rasakan. Dan itu terbukti ketika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau, dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami untuk memberikan kerinduan di dalam hati kami, untuk terus menyenangkan hati Tuhan, untuk terus mau belajar dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Demikian juga ketika kami membaca bagian firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kebenaran firman-Mu selalu mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini, bahkan juga di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan yang Kau izinkan untuk kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, membuka hati dan pikiran kami Tuhan, dan berikan kepada setiap kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dan Tuhan kasih kami hikmat kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, realita di dalam kehidupan kita dan setiap kita, siapapun kita pasti mengalami bahwa dan juga mengakui bahwa kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, ada konflik ya di dalam kehidupan setiap kita. Ada konflik yang selalu kita rasakan, yang selalu kita alami, yang selalu membuat kehidupan kita ini ada di dalam pergumulan. Sadar ataupun tidak sadar, tapi pasti sadar bahwa kita mengetahui apa yang baik, apa yang benar di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita mau memutuskan ataupun mengerjakan ataupun mau melakukan sesuatu, kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan, kita tahu bahwa ini benar apa tidak. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tahu apa itu kebenaran. Tetapi seringkali yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita. Hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan. Realitanya bahwa selama kita masih hidup di dalam dunia ini, dosa itu masih seringkali merintangi kehidupan saudara dan saya. Realitanya, dosa seringkali membuat kita tidak berdaya untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itulah mengapa pada pagi hari ini melalui perikop ini saya mengambil tema ataupun memberikan tema untuk renungan kita pada pagi hari ini, aku perlu kasih karunia Allah. Karena itulah yang saudara dan saya butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kedagingan kita. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini, hal-hal yang bersifat duniawi ataupun kehidupan yang ada di dunia ini selalu menggodai kita, yang selalu mencobai kita, sehingga seringkali kita kompromi, sehingga seringkali kita tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Inilah yang kita butuhkan, yaitu kasih karunia Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, jika kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Yakobus tadi,
Hal itu bukanlah sesuatu yang baru yang kita pahami. Karena di dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita ini yang tadi saya katakan, bahwa ada keinginan daging dan keinginan roh. Karena kita tahu buah roh itu apa dan keinginan-keinginan daging itu apa. Keduanya bertentangan dan keduanya itu berlawanan. Dan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga inilah yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita secara terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu kasih karunia yang daripada Allah itu perlu untuk kita nikmati, untuk kita rasakan. Kasih karunia itu perlu untuk kita hidupi di dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya akan di dalam hidup ini kita akan lebih menuruti keinginan-keinginan roh daripada keinginan-keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Nah, saudaraku, di dalam bagian ini Yakobus mengingatkan bahwa keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita itu yang membuat kehidupan kita ada di dalam konflik. Dan konflik inilah yang harus terus-menerus kita gumulkan, yang harus terus-menerus kita hadapi, dan kita harus benar-benar mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan, mohon pimpinan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena konflik yang terjadi di dalam diri kita antara keinginan daging dan keinginan roh itu membawa dampak buruk di dalam hidup kita. Kita perhatikan di dalam pasal 4 ayat 1 tadi bacaan kita. Di situ dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, jadi saudara, ternyata di dalam kehidupan jemaat ataupun di dalam kehidupan keluarga Kristen ataupun juga di dalam kehidupan secara umum di dalam masyarakat dimanapun kita berada, ada yang namanya sengketa, ada yang namanya pertengkaran, dan itu juga terjadi di dalam kehidupan jemaat. Ada yang bertengkar. Nah, kenapa sebagai tubuh Kristus itu ada pertengkaran, saudara? Ternyata masih ada kuasa dosa yang ada di dalam diri setiap manusia. Ada keinginan-keinginan daging, dan sehingga keinginan-keinginan daging inilah yang menimbulkan konflik, di mana dikatakan adanya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Itulah konflik. Konflik itu bersumber bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Dikatakan, bukankah itu datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi sebetulnya saudara, ketika kita belajar di dalam ayat yang pertama ini, kita bisa melihat bahwa terjadinya konflik itu bukan disebabkan oleh faktor orang lain, tetapi di dalam faktor diri kita masing-masing. Adanya dosa yang belum dibereskan, adanya hawa nafsu, adanya keinginan-keinginan daging, adanya iri hati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap kita punya yang namanya hawa nafsu, setiap kita punya yang namanya keinginan-keinginan daging, setiap kita punya iri hati. Kalau setiap kita punya hal-hal yang demikian, maka itulah yang menjadi konflik di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi konflik, yang menjadi sengketa di dalam kehidupan setiap kita. Dimanapun kita berada, ketika hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, iri hati, itu tidak dibereskan, dan setiap orang tidak mau membereskan itu, maka dimanapun kita berada, kita akan tetap terus berkonflik. Betul ya? Itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sedang bertengkar atau sebuah keluarga yang sedang bertengkar, kalau namanya pertengkaran itu kan pasti seru begitu ya, dalam tanda kutip. Bertengkar karena ini, karena masalah A, masalah B dan segala macam.
Orang tua bertengkar sama anaknya pasti ada penyebabnya. Tetapi ketiga hal itu tidak mungkin tidak menjadi penyebabnya. Tiga hal itulah yang menjadi penyebab kenapa suami sama istri itu bisa bertengkar. Kenapa anak sama orang tua bisa bertengkar. Kenapa kita dengan teman kerja kita bisa bertengkar, bisa berkonflik. Kenapa kita dengan tetangga kita bisa berkonflik. Karena ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Oleh sebab itu saudara, ketika ada konflik di dalam diri kita, maka itulah yang menjadikan diri kita itu berkonflik dengan orang lain. Nah, sehingga di dalam ayat yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, jadi saudara, konflik yang ada di dalam diri kita tadi saya katakan itu berdampak buruk. Hawa nafsu, keinginan daging, iri hati diantaranya itu menyebabkan konflik di dalam diri kita. Kemudian menyebabkan juga konflik dengan orang lain. Nah, kemudian karena ada hawa nafsu, ada keinginan, ada iri hati yang ada di dalam diri kita, kita bukan hanya konflik dengan sesama kita bukan hanya konflik dengan diri kita sendiri, tetapi itu juga secara otomatis kita juga berkonflik dengan Allah. Diri kita berkonflik dengan Allah. Kenapa? Karena kita masih dikuasai oleh keinginan dosa, dikuasai oleh keinginan daging. Dan ketika kita sadar, ketika kita masih dikuasai oleh keinginan daging tersebut, kita masih dikuasai dengan yang namanya iri hati. Oh ya, aku mau datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi ternyata apa yang kita doakan Tuhan tidak kabulkan. Kenapa? Di dalam ayat yang ketiga, ayat 2 bagian terakhir, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga langsung dijawab diberikan satu jawaban, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, jadi saudara, ini menjadi satu perhatian, satu PR besar di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang Kristen hari ini, sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, tetapi ternyata apa yang kita doakan itu Tuhan tidak kabulkan. Nah, ternyata kemungkinan besar yang menjadi masalah adalah itu. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu hanya untuk memenuhi keinginan kita, hanya untuk memuaskan nafsu duniawi kita, hanya untuk memuaskan iri hati kita. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan setiap kita ketika kita berdoa, kita harus berani untuk mengkoreksi diri kita. Apakah di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketaatan? Apakah di dalam kehidupan kita sudah menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Apakah yang kita doakan itu hanya untuk memuaskan keinginan kita atau untuk mencapai tujuan kita, supaya kita bisa memegahkan diri, supaya kita bisa sombong dengan apa yang kita miliki dan lain sebagainya? Jadi saudaraku, seseorang yang masih hidup yang masih dikuasai hawa nafsu, masih dikuasai oleh keinginan dan juga iri hati, itu disimpulkan oleh Yakobus di sini. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, di dalam ayat yang keempat. Disebutkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi di dalam ayat yang keempat, Yakobus memberikan satu kesimpulan bahwa orang yang masih hidup di dalam hawa nafsu, masih dikuasai oleh keinginan, masih dikuasai oleh iri hati, dan hidupnya masih suka bertengkar dengan orang lain, masih berkonflik dengan dirinya sendiri, dan juga berkonflik dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah orang-orang yang tidak setia.
Saudara, kata ataupun kalimat yang mengatakan kamu tidak setia, ini bahasa yang dipakai ini adalah kalau diartikan itu pejinah perempuan atau perempuan yang berjinah, yang menunjukkan ketidaksetiaannya kepada pasangannya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa gereja itu adalah mempelai wanita. Yesus Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Nah, jadi ketika Yakobus memakai kata ini, menuliskan di dalam ayat yang keempat, menunjukkan bagaimana keadaan jemaat secara umum yang tidak setia, yang sekalipun sudah menjadi orang Kristen, yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi belum memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, belum memiliki kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh, sehingga tidak setia di dalam kehidupannya. Dikatakan seperti seorang perempuan yang berzina, seorang perempuan yang tidak setia kepada pasangannya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketidaksetiaan inilah yang dikatakan bahwa kalau seseorang itu mendua hati, seseorang itu tidak setia kepada calon pasangannya ataupun kepada pasangannya, berarti dia sudah menduakan. Itulah yang digambarkan oleh Yakobus di dalam kehidupan kita. Jika saudara dan saya menjadi jemaat-jemaat yang tidak setia kepada Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang tidak setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi jemaat yang masih seringkali hidup di dalam dosa, yang masih seringkali kompromi dengan dosa, yang masih seringkali meninggalkan kehidupan yang beribadah, yang masih seringkali mengabaikan kebenaran firman Tuhan, yang menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah pergumulan yang harus saudara dan saya hadapi di dalam kehidupan ini. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang membutuhkan kasih karunia Allah supaya kita dimampukan, supaya kita dikuatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bulan Oktober bagi gereja kita adalah bulan reformasi. Bahwa ajaran gereja kita itu untuk doktrin keselamatan itu hanya anugerah, bukan usaha manusia, yaitu sola gratia. Sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi dasar pengajaran di dalam kehidupan kita. Sola Christos, hanya Kristus yang menjadi jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Hanya iman kepada Yesus Kristus, itu adalah jalan keselamatan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudara, melalui tema aku perlu kasih karunia Allah inilah yang mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya kita jangan menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu masih mementingkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging kita. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang masih suka berkonflik dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita, dengan anggota jemaat kita, dengan rekan kerja kita, bahkan juga dengan setiap orang yang kita jumpai. Jangan kita menciptakan konflik dengan tetangga kita, karena itu adalah ciri bagaimana kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan saudara dan saya bisa menjadi saksi, bisa memuliakan Tuhan, bisa menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya diberikan kasih karunia yang daripada Tuhan, supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan itu, dan kita bisa hidup di dalam kasih seorang akan yang lain. Kita bisa mengasihi sesama anggota keluarga kita, mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa melihat kesalahannya, tanpa memandang kekurangannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kasih karunia Allah yang tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, itu adalah bukti, itu adalah wujud kasih karunia di dalam kehidupan saudara dan saya.
Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam diri kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan dikatakan itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian, bukan karena saudara layak, bukan karena kita layak dikasihani, tetapi itu adalah belas kasihan Allah di dalam hidup kita. Saudara dan saya dipilih untuk mendapatkan belas kasihan itu. Saudara dan saya ditetapkan, saudara dan saya dipilih untuk menerima kasih karunia itu. Kenapa saya katakan kita dipilih? Kenapa saudara dan saya ditetapkan? Karena realitanya tidak semua orang ketika mendengar berita Injil, mereka bertobat. Tidak semua orang ketika mendengarkan berita tentang kasih Kristus di atas kayu salib, mereka menerima. Sehingga disitulah kasih karunia itu dapat kita pahami. Bahwa tidak semua orang mendapatkan kasih karunia Allah itu. Dan di dalam ayat yang ke-6 tadi sangat indah. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara, orang yang sudah mendengar berita Injil, yang sudah mendengar tentang siapa Yesus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, tetapi mereka menolak, itu adalah salah satu contoh orang yang congkak. Kenapa? Karena orang yang congkak itu sama dengan orang yang sombong, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, orang yang menentang Allah. Dan disitulah kehidupan manusia yang congkak, yang menentang Allah, akan semakin dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, akan semakin dikuasai oleh hawa nafsunya, akan semakin dikuasai dengan iri hati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya merasakan bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah atas kehidupan kita, maka kita akan sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, kita akan sungguh-sungguh berusaha, kita akan terus melibatkan Tuhan, kita akan terus memiliki kerinduan untuk mengenal siapa Allah yang memberikan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Nah, sehingga ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang masih hidup di dalam keberdosaan, dalam artian kita masih hidup di dalam dunia ini, yang tadi saya katakan kita sering kali kompromi dengan dosa, saudara dan saya akan dimampukan untuk melawan keinginan-keinginan yang masih ada di dalam hati kita, yang masih ada di dalam diri kita. Saudara dan saya akan dimampukan untuk mengalahkan semuanya itu. Nah, sehingga di dalam ayat yang ke-10 tadi Rasul Yakobus mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Jadi ini adalah salah satu upaya saudara dan saya di dalam mengalahkan keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, seseorang yang sudah menerima kasih anugerah Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan itu, akan menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara, untuk menerima kasih karunia Tuhan dikatakan seorang itu harus rendah hati. Orang yang hidup di dalam dosa itu tidak bisa rendah hati, saudara. Sekali lagi saya katakan, orang yang masih hidup di dalam dosa, orang yang masih belum bertobat, dia tidak bisa rendah hati. Dia akan selalu sombong, dia akan selalu congkak di dalam hidupnya. Lalu bagaimana orang yang sombong, orang yang congkak itu bisa memiliki kerendahan hati? Kerendahan hati itu adalah sifat, dan sifat itu juga adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang melembutkan seseorang yang berdosa tadi. Tuhanlah yang membuat orang yang congkak tadi memiliki kerendahan hati, sehingga kerendahan hati itu pun adalah pemberian Allah di dalam hidup setiap kita. Kerendahan sifat rendah hati Tuhan berikan supaya kita bisa menerima kasih karunia Allah. Tanpa ada kerendahan hati, manusia tidak bisa menerima kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, saya mau katakan dalam tanda kutip gitu ya, sebelum Allah itu memberikan kerendahan hati kepada kita, kita tidak bisa menerima kasih karunia Allah.
Kita tidak, tanpa kerendahan hati kita tidak bisa menerima anugerah Allah. Jadi kerendahan hati itulah yang mendahului. Jadi artinya apa? Pertobatan. Orang yang bertobat. Dan siapa yang mempertobatkan manusia yang berdosa? Allah sendiri. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia yang berdosa itu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga seringkali kita katakan bahwa kita harus terus memberitakan Injil. Soal orang mau bertobat nggak bertobat setelah mendengar berita Injil, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah memberitakan Injil supaya manusia itu bertobat. Kita memberitakan Injil supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, mereka meninggalkan segala dosanya. Tetapi untuk membuat seseorang bertobat, itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan pekerjaan kita. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mempertobatkan manusia yang berdosa supaya mereka memiliki kerendahan hati untuk menerima anugerah keselamatan itu. Dengan kerendahan hati itulah manusia bisa menerima karunia Allah itu, menerima belas kasihan Allah. Nah, sehingga saudara-saudara, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu dimampukan untuk apa? Untuk tidak iri hati. Orang yang rendah hati itu tidak akan pernah ataupun dia akan mampu untuk mengalahkan sifat iri hati di dalam dirinya. Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan hawa nafsu yang jahat. Seseorang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, dia akan mendengar dan mengerti Injil, dan dia akan berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seorang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu akan percaya kepada Yesus Kristus. Dan seorang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu, dia rindu akan kebenaran firman Tuhan. Seorang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu akan bertumbuh di dalam pengertian firman Tuhan. Seorang yang mendapatkan kasih karunia Allah itu akan melayani dengan setia. Seorang yang mendapatkan kasih karunia Allah itu akan taat kepada Tuhan dan menjauhi segala macam dosa. Dan orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu akan taat dan setia kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui apa yang saya paparkan, marilah kita sebagai pribadi, kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Apakah kita sebagai orang Kristen, kita sudah mampu untuk membuang iri hati kita? Ini adalah tanggung jawab kita. Kita harus belajar berani untuk mengoreksi itu. Kalau kita sudah memperoleh Kristus, kita sudah memperoleh keselamatan di dalam diri kita, maka kita memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang setia untuk beribadah dan tidak kompromi dengan tawaran dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah sharing tentang hal ini, tetapi pada pagi hari ini berkaitan dengan firman Tuhan ini, saya mau kembali men-sharingkan. Waktu saya masih aktif di Pemuda, salah satu pelayanan yang saya terlibat di dalamnya adalah paduan suara. Ketika pelayanan paduan suara di minggu pagi, kita udah janjian besok, misalkan ibadahnya jam 7, kita datang besok jam 6.15. Untuk apa? Sebelum kita tampil, kita latihan dulu, kita pemanasan dulu. Karena itu penting, karena biasa kalau kita orang yang sudah biasa nyanyi paduan suara itu kan, pelayanan paduan suara kalau pagi pasti harus pemanasan terlebih dahulu. Kayak istri saya, Bu Rita tadi sebelum berangkat ke sini, pagi-pagi bangun tidur, dia sedang beraktivitas, dia muter lagu rohani sambil nyanyi. Tujuannya apa? Supaya pita suaranya ini sudah pemanasan dari rumah terlebih dahulu, sehingga ketika sampai di sini bisa menyanyi dengan baik, ya minimal tidak fales, terus dengan lagunya juga ya bisa selaras begitu ya. Itu penting, saudara. Paduan suara penting untuk itu. Mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelayanan. Walaupun tampilnya menyanyi satu lagu itu cuma 5 menit, tetapi mempersiapkan diri untuk tampil 5 menit, menyediakan waktu 45 menit untuk latihan bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya memberikan yang terbaik. Jadi ketika kita nyanyi paduan suara itu kan bukan satu suara 1, 2, 3, 4.
Ya, 4 suara. Kalau itu tidak dilatih, nanti nyanyinya bisa kacau. Kalau suara 2, suara 3 nggak latihan, suara 4 nggak latihan, bisa-bisa cuma 1 suara yang keluar. Kenapa? Karena belum latihan. Walaupun sudah latihan beberapa hari sebelumnya, udah menguasai lagu. Tetapi pagi-pagi penting. Tetapi pada waktu itu saya seringkali merasa, oh iya, aku kan udah pinter nyanyi. Saya biasa suara 3, tenor. Saya merasa bahwa sudah pinter nyanyi. Suara saya sudah oke. Akhirnya apa? Karena saya punya perasaan sombong seperti itu, ibadah jam 7 saya datang jam 7 kurang 5. Sempat latihan enggak? Teman-teman sudah selesai latihan, saya datang telat. Benar saudara, ketika nyanyi, suara 3 saya enggak keluar. Saya ngikut bass, suara 4. Kenapa? Saya merasa saya sudah bisa. Saya merasa bahwa mereka butuh saya. Ada kesombongan di dalam diri saya sebagai orang muda dengan bahasa saya merasa mampu, saya merasa dibutuhkan. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa saya tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap paduan suara itu, terhadap pelayanan itu. Nah demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita bergereja. Ketika saudara dan saya dilibatkan pelayanan, jangan pernah meremehkan pelayanan tersebut. Sesimpel apapun, sesederhana apapun pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita melalui gerejanya, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Persiapkan itu dengan serius. Supaya apa yang kita tampilkan, supaya apa yang kita persembahkan, itu adalah yang terbaik. Ketika teman-teman yang bermain musik, ya memang cuma begini-begini saja. Tetapi kalau tidak mempersiapkan waktu, kalau kita tidak datang tepat waktu misalnya, itu juga nggak ada waktu untuk latihan ataupun pemanasan dan lain sebagainya. Ataupun juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Semua harus kita persiapkan dengan baik. Bahkan tadi salah satu contohnya, kita udah datang, udah persiapkan segala sesuatu, udah siap. Pas mau khotbah, Nathan nengok, Pak, belum dinyalain. Masih bisa ada yang lupa. Nah, jadi dari sebelum khotbah tadi, nggak tahu nanti hasil rekamannya seperti apa. Segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik, saudara. Yang sudah dipersiapkan saja masih bisa lupa. Apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam menerima tanggung jawab pelayanan tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya sudah hidup di dalam kasih ataupun menerima anugerah Tuhan itu, saudara dan saya tadi saya katakan kita dimampukan untuk mengalahkan yang namanya iri hati. Saudara dan saya akan dimampukan untuk mengalahkan yang namanya keinginan-keinginan daging. Saudara dan saya akan dimampukan untuk mengalahkan, untuk melawan segala nafsu yang jahat yang ada di dalam diri kita. Dan itu contohnya saudara di dalam ayat yang ke-7. Seseorang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu, yang sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan, yang sudah hidup mau taat dan setia kepada Tuhan, memiliki tanggung jawab. Karena kasih karunia Tuhan itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Kasih karunia Allah tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya, di situ adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab iman kita. Oleh sebab itu dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Jadi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Sebagai orang yang rendah hati, kita tidak boleh sombong. Jadi kita harus tunduk kepada Allah, turut melakukan, tunduk kepada Allah itu artinya kita mau melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan, apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen. Kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi di dalam kasih karunia itu Tuhan memampukan kita untuk melawan iblis. Karena keinginan-keinginan itu saudara, walaupun ada di dalam diri kita, itu bisa dipakai, dimanfaatkan oleh iblis
untuk menjatuhkan kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, yang terjadi tadi itu bertengkar, masih ada pertengkaran, percekcokan, pertikaian dan lain sebagainya. Iblis harus dilawan. Artinya apa? Kalau ada keinginan-keinginan yang jahat dalam diri kita, serahkan kepada Tuhan, jangan menuruti keinginan kita. Karena dikatakan ketika saudara dan saya sudah di dalam Tuhan, ketika kita melawan iblis, ia akan lari daripadamu. Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah mendekatlah kepada Allah. Inilah sebagai salah satu ketundukan kita kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Allah. Karena sebetulnya Allah nggak pernah jauh dari kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita selalu mendekat kepadanya. Kenapa saudara? Karena tadi saya katakan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak pencobaan yang kita hadapi. Ada begitu banyak masalah persoalan yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya alami. Oleh sebab itu dengan mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Dengan mendekat kepada Tuhan, maka saudara dan saya merasa tidak sendirian di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai masalah yang saudara dan saya alami. Ada Tuhan yang akan menolong saudara, ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan saudara, sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Artinya Tuhan akan selalu menyertai saudara dan saya. Kemudian dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita, supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela, dari segala perbuatan-perbuatan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tanggung jawab saudara dan saya yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah supaya kita menjauhkan diri dari berbagai macam dosa. Baik itu melalui perbuatan kita maupun juga melalui tutur kata kita. Bahkan juga kalau ada keinginan-keinginan yang berdosa di dalam hati kita, dikatakan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Artinya apa? Kalau kita masih seringkali kompromi dengan dosa yang menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, yang seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, maka keinginan-keinginan itu harus dibuang. Keinginan-keinginan yang berdosa itu harus disingkirkan, harus disucikan hati kita dari semua keinginan-keinginan yang membuat kita, menjadikan kita berdosa. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, sadarilah karena kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Artinya apa saudara? Karena segala sesuatu, kesenangan duniawi, sukacita yang disebabkan oleh duniawi itu, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi setiap orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, setiap orang yang mau hidup di dalam kerendahan hati, maka ia akan berserah secara total kepada Allah. Maka ia akan menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan dan tidak mendua hati. Oleh sebab itu saudara, karena kita masih merasa sebagai manusia yang ada di dalam dunia, kita masih merasa bahwa aku adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, penuh dengan cacat celah. Maka jangan pernah menjadi manusia yang sombong. Jangan pernah menjadi manusia yang merasa mampu menyelesaikan segala masalah dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Saudara dan saya, dalam keadaan apapun, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan inilah yang memampukan saudara dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, Tuhan. Bahwa Engkau telah memberikan kasih karunia di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh mau belajar, Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati,
yang senantiasa mau mendekat kepada Tuhan, yang mau selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan bimbing kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk belajar akan firman Tuhan, rindu untuk terus melayani Tuhan, rindu untuk terus memiliki kehidupan yang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Engkau telah memanggil kami Tuhan dari kegelapan dunia ini. Engkau telah memisahkan kami Tuhan. Engkau telah memanggil kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang harus hidup di dalam terang, yang harus selalu cinta Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah kita dengan sakramen perjamuan kudus. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang mendasari kan perintah untuk kita untuk melakukan sakramen perjamuan kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Oke, kita ulangi 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus, saudara dan saya diingatkan akan kasih dan karunia Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menunjukkan kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya, supaya kita tidak binasa karena dosa. Karena dosa itu telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya menerima murka Allah. Jadi saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah pengorbanan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu dipersembahkan, ditujukan untuk Tuhan. Darah Kristus untuk menyucikan dosa saudara dan saya. Sehingga di dalam kasih dan anugerahnya itulah saudara dan saya dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Dan kiranya melalui sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita juga tidak melupakan akan tanggung jawab iman kita untuk terus-menerus menjaga kekudusan hidup kita dan menjauhi segala macam dosa yang mengintai di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan, yang telah Engkau nyatakan melalui kematian anak-Mu.
Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, menggantikan kami sebagai manusia yang berdosa, menerima murka Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya melalui perjamuan kudus ini kami terus-menerus diingatkan, supaya kami terus menjaga akan iman kami Tuhan. Supaya melalui perjamuan kudus ini iman kami terus dikuatkan, iman kami terus diteguhkan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus membimbing kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami Bapa, agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan kami permuliakan, sehingga melalui kehidupan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan untuk roti dan anggur perjamuan yang tersedia di hadapan kami, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, agar melaluinya Tuhan kehidupan kerohanian kami dikenyangkan, kehidupan rohani kami terus ditumbuhkan ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam iman kerohanian kami. Terima kasih Bapa, berkati untuk setiap kami yang akan menerima roti dan anggur perjamuan ini Bapa, supaya kasih Kristus itu nyata di dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis dan yang belum dibaptis harap bersabar. Dan untuk mengambil roti anggur dan roti perjamuan, silakan nanti Bapak Ibu untuk maju ke depan. Dan secara bergiliran boleh mengambil roti dan anggur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan."
berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Mari dengan iman dan rasa syukur kita bersama-sama meminum. Kita bersyukur karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita juga telah menerima perjamuan kudus. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kembali menaikkan pujian kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan yang telah mengampuni setiap kita dari setiap dosa dan kesalahan kita, dan biarlah hari ini kita boleh menjadi Kristus kecil di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan kita katakan sekali lagi, siapakah aku ini? Cuma saya undang bangkit berdiri. Siapakah
mengakhiri dengan iman, kita mengakui pengakuan iman rasuli pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi. Kemudian kita sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai ciptaannya, puji Dia hai senam malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah anak-anak Tuhan yang selalu tunduk kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah akan mendekat kepadamu. Oleh sebab itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena Ia akan meninggikan engkau. Bukalah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Ada beberapa warta jemaat yang saya akan bacakan buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi dan juga anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Untuk ibadah minggu depan tanggal 8 Oktober, liturgis adalah Ibu Henis, doa syafaat Evangelis Rita, doa syukur Ibu Indra, LCD Saudari Intan, pemusik Saudari Siska. Lalu persekutuan Youth setiap Sabtu pukul 18 WIB, ibadah sekolah minggu pukul 9, kemudian kebaktian doa setiap Rabu pukul 18 WIB. Lalu pelayanan konseling pastoral untuk Kamis ini akan diliburkan karena besok pagi Bapak Pendeta Hadi akan ke Jakarta. Hari Jumat malam baru kembali ke Purwokerto. Doakan juga untuk pelayanan beliau dan juga perjalanannya dan juga mengikuti seminar selama 1 minggu di Jakarta. Lalu persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga. Jadi Jumat besok ini ada Bahtera ya, jadi kami mengajak jemaat untuk bisa ikut. Lalu untuk karunia God's Talent ini terakhir minggu depan ya Bapak Ibu ya, tanggal 8 Oktober kita udah harus serahkan dalam bentuk video. Jadi Bapak Ibu yang sudah sudah latihan dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, harap segera mengirimkan videonya bisa lewat nomor WA yang sudah tertera di pamfletnya atau bisa melalui saya juga, nggak apa-apa. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Immanuel sambil memberikan salam kepada satu sama yang lain. Immanuel.
Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.